Selamat malam para pendengar sekalian yang kami kasihi di NKRI tercinta, Indonesia tercinta. Saudara, inilah kami, tim Yesua Dahsyat dari Exousia Ministry, hadir kembali di hadapan Anda. Mari tim, kita sampaikan salam Merdeka! Saudara, pekan ini kita sedang merayakan hari ulang tahun Indonesia tercinta 75 tahun. Nah, kami hadir di sebelah kiri saya Ibu Febe. Shalom Ibu Febe. Shalom. Apa kabar? Dahsyat. Luar biasa. Bagaimana Ibu Silvana? Shalom, dahsyat. Amin. Ini sudah ada di mulut kita dahsyat karena pencipta kita dahsyat. Yang menjadi juru selamat dunia adalah dahsyat adanya. Amin. Dia terbukti bukan saja kata-katanya, bukan saja kalamnya, bukan saja dafarnya, bukan saja firmannya, tapi terbukti karena kasihnya dia mau mati bagi saudara dan saya. Amin. Saudara, malam hari ini kami sangat senang sekali untuk hadir bersama saudara karena minggu ini kita merayakan 75 tahun. Terima kasih Bapak Yesua untuk 75 tahun Indonesia tercinta. Nah, malam hari ini kita akan nyanyikan Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang tercinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Saudara, satu kebanggaan bagi kami selaku bangsa Indonesia. Kami ada di 75 tahun. Syukur kepada Bapa Pencipta Yesua yang telah memelihara bangsa kami. Dan kami bersyukur bangga karena bendera Indonesia merah putih, merah putih. Merah, saudara. Merah artinya darah Yesua yang telah mati bagi dunia. Bagi dunia, bukan saja bagi Indonesia, tapi bagi dunia. Dan putih adalah kemurnian, kekudusan, kesucian. Lambang yang sangat simpel, bendera yang sangat simpel, tapi punya arti yang dalam. Bangga nggak Ibu Silvana? Amin. Bangga nggak Bu Febe? Bangga. Bangga Luar biasa. banget. Dua warna tapi Dahsyat. artinya dalam sekali. Amin. Dalam, Amin. saudara ya. Kita bangga untuk menjadi bangsa Indonesia. Saya bangga menjadi anak Indonesia, saudara. Yes. Karena di mana-mana kalau saya pergi ke luar negeri, ada beberapa tahun lalu dengan Ibu Febe ya, Bu Febe. Kita putar Amerika sampai ke Dominican Republic, Haiti, dan juga di Eropa ya. Swiss, Jerman, Bali, Prancis. Kami sangat bangga. Setiap kami ketemu orang selalu bilang, "Where do you come from?" Dan saya katakan, I came from Indonesia. Oh, what a paradise. Saudara, hanya Indonesia dikatakan paradise. Hanya Indonesia dikatakan Taman Eden. Karena apa? Cabai aja dibuang jadi. Singkong aja dibuang jadi. Amen. Negara lain gak ada, saudara. Itu sebabnya anak Indonesia, anak bangsa, berbanggalah menjadi anak Indonesia. Kita gak minta kepada pencipta, lo lahir sebagai bangsa Indonesia, tapi kita ditentukan. Kita ada di Indonesia karena kehendak Bapa Pencipta Amen. Yesua. Saudara, malam hari ini Ibu Febe dan Ibu Silvana, saya akan ambil tema adalah merdeka. Yes. Tidak jauh-jauh ya, merdeka. Artinya merdeka itu it's a free life. Kita hidup di dalam kebebasan ya. Amen. Kita tidak diikat oleh aturan-aturan lagi, Taurat lagi, tapi kita ada di dalam kasih karunia yang membebaskan saudara dan saya. Itu sebabnya di dalam Yohanes 16 ayat yang ke-10, 8, 9, 10 dikatakan, kalau dia datang, kalau Roh HaKodesh, kalau Roh Kudus itu datang, dia akan memberitakan dan mengingatkan dunia akan dosa, akan kebenaran, dan akan penghakiman. Nah, kita bicara soal kebenaran karena hanya kebenaran yang memerdekakan kita. Amin. Amin. Hanya kebenaran, saudara. Dan pertanyaannya adalah, apakah kebenaran itu? What is the truth? Apakah kebenaran itu? Di dalam Yohanes 16 ayat 9 dikatakan apa? Kebenaran adalah
Aku pergi kepada Bapa dan kamu tidak melihat aku lagi. I will go to the Father and you will see me no more. Kamu nggak lihat aku lagi. Saudara, satu kebenaran yang sangat hakiki bahwa dia tidak akan lagi datang secara fisikal karena dia kembali ke posisi awal sebagai roh, yaitu Roh Kudus, dan kita tidak akan melihat dia lagi. Luar biasa kebenaran ini, saudara. Banyak orang mengambil dia sebagai Tuhan, oke. Banyak orang mengambil dia sebagai juru selamat, tapi sedikit orang yang mengambil dia sebagai Bapa. Kebanyakan juga masih banyak gereja yang memikir bahwa Tuhan itu punya Bapa, Bu Silvana. Apakah jadi dua nggak Tuhan kita? Nggak ada loh. Tuhan itu Esa. Amen. Yudas 25 Yes. katakan Tuhan itu Esa. Yes. Itu sebabnya keesaan itu, kemanunggalan itu, the one and only adalah dasar orang percaya. Yes. Kalau Anda masih punya 2 atau 3, bertobat. Tuhan kita punya hanya satu saja. Yesaya 45 ayat 5 dikatakan, Akulah Tuhan dan tidak ada Allah yang lain. Yes. Jelas banget dia berkata, jelas sekali bahwa akulah Tuhan, akulah pintu, akulah air, akulah kehidupan, akulah kebangkitan, aku. Tapi mungkin orang bertanya, Ibu, Kejadian 1:26 bagaimana dong? Marilah kita menjadikan manusia sama segambar. Let us make man the same image. Dia tidak bicara plural as a person. Dia tidak bicara jamak secara pribadi. Dia bicara jamak sebagai fungsi, jabatan. Ada fungsinya sebagai bapa, tapi pada waktu dia ke bumi, dia tinggalkan kebapaannya. Dia datang sebagai anak manusia, karena yang dia mau selamatkan adalah anak manusia. Tapi setelah dia selamatkan, dia bukan anak lagi, saudara. Dia kembali kepada posisi awal, Bapa Pencipta. Amen. Itu sebabnya di dalam Yohanes 14 ayat 8, murid Filipus agak bengong. Tuhan, tunjukkan Bapa itu kepada kami sudah cukup. Para murid berpikir dalam mindset murid. Dikatakan karena Tuhan selalu berkata, tidak ada yang sampai ke Bapa tanpa aku. Jadi para murid berpikir ada 2 Tuhan, si anak dan si Bapa. Itu confusing, saudara ya. Tapi kenapa para murid nggak tahu? Karena mereka masih dalam tahapan murid, level murid. Tuhan, show me, Lord, show me the Father, and it is enough for us. Filipus tahu, kalau kita tahu Bapa, itu cukup bagi kita. Karena kita tahu siapa pencipta, kita tahu siapa Aba kita, Bapa kita, dan kita tahu dia juga yang menjadi juru selamat dunia. Saudara, tidak ada 2, satu saja. Tapi jabatannya majemuk, plural, tapi person, pribadinya satu. Itu yang Alkitab katakan. Nah, saudara, inilah kebenaran. Inilah yang memerdekakan kita. Kalau kita hanya punya tujuan satu Tuhan, fokus sentral kepada satu saja, inilah hidup yang kekal. Di dalam Yohanes 17 ayat 3 dikatakan apa? Supaya mereka tahu engkau satu-satunya Tuhan, satu-satunya Elohim. Ini Yesua pada waktu dia berkapasitas sebagai anak manusia. Yaitu hidup yang kekal adalah mengenal satu Tuhan. Dan kenapa dia katakan dirinya hanya yang diutus? Karena dia berbicara sebagai anak. Dia mengambil posisi sebagai anak. Jadi orang berkata, kalau begitu dijual juta, dia ngomong ke siapa dong? Dia ngomong ke diri sendiri, tapi di dalam fungsi kebapaannya. Sering kalau saya ketemu umpamanya Ibu Faber juga seorang pengusaha. Saya bilang, Ibu Faber, saya mau bertamu di kantor Ibu. Boleh nggak? Ibu Faber ngomong, boleh Ibu, ketemu direksinya namanya Ibu Faber Ninti. Padahal dia sendiri. Dia nggak bilang ketemu aku as a what? Aku dalam kapasitas apa? Tapi Yesua, dia adalah filosofer yang tinggi, saudara. Dia bilang, Bapa bukan ada Bapa tua di atas, tapi kebapaannya yang dia hormati pada waktu dia ada di alfanya. Amin. Luar biasa, saudara. Nah, kita bisa merdeka kalau kita punya tujuan satu, iman kepada satu. Saya masih ingat saya di Medan agak lama, 14 tahun, saudara. Ada orang Tionghoa Medan tanya, Ibu Siska, kalau kita berdoa ke Bapa atau ke Anak atau ke Roh Kudus bingung. Saya bilang, Bapa itu dialah anak, pernah menjadi anak 33,5 tahun. Dan dialah Roh Kudus itu sendiri, dia juga. Betawi bilang apa? Dia juga, ya. Dia juga kok, ya. Jadi jangan bingung, saudara. Yang membingungkan itu setan, ya. Kita punya Tuhan yang satu, amin. Dan sangat mendasar, fondasinya benar, kebenarannya benar-benar teruji. Hanya dia satu-satunya, amin.
Nah, saudara bicara soal kebenaran membebaskan kita. Ya. Anda tidak bingung lagi, ya. Jadi Bapak itu pernah menjadi manusia 33,5 tahun, 33,5 tahun di dalam fungsinya sebagai anak manusia, sebagai juru selamat dunia. Nah, kalau Anda tahu yang menjadi juru selamat adalah penciptamu, Anda akan berbangga. Karena apa? Semua dosa dan kesalahan kita ditebus oleh darah pencipta Ibu Silvan. Kita nggak dituduh lagi. Siapa mau melawan darah pencipta, saudara? Karena dia roh, dia butuh menjelma menjadi manusia. Pinjamlah dia di Maria, orang Israel sana, untuk menjadi janin selama 9 bulan. Dia bukan orang Israel. He's not an Israelites. He's on the heaven. Dia punya surga. Karena apa? Pada waktu Maria mengandung, malaikat surga datang. Bukan malaikat Israel, bukan malaikat Ibrani. Hai Yusuf, beri dia nama Yesua. Yes. Karena arti Yesua adalah Tuhan penyelamat. Yes. Dan dia akan menyelamatkan umatnya. Hanya pencipta yang menjadi juru selamat. No one. Nggak ada satu. Nggak ada nabi, nggak ada rabi, nggak ada imam, nggak ada rasul. Hanya pencipta. Karena apa? Dia bertanggung jawab atas ciptaannya, saudara. Kita ini ciptaan yang sempurna. We are His perfect creation. Itu sebabnya dia mau datang kepada kita. Dia tinggalkan surga yang mulia, yang luar biasa. Hanya untuk apa? Karena ciptaannya dia cinta. Amin. Saudara, semenjak saya tahu hanya satu Tuhan saja, saya merasa berharga. Saya merasa sangat dihormati. Saya merasa sangat luar biasa. Kenapa? Sudah selesai. Semua perbuatan saya sudah selesai. Amen. Nenek moyang saya punya salah sudah selesai. Amen. Itu sebabnya bangsa kita juga harus sudah selesai. Amen. Saya akan beritakan malam hari ini, Indonesia ada di hati Bapa Pencipta. Yes. Indonesia ada di kitab suci. Yes. Indonesia ada di Alkitab. Saya dengan Ibu Febe, kita putar-putar seluruh Amerika. Dan saya suka khotbah itu. Halo American, halo orang Amerika, Indonesia is in the Bible. Mereka pada lihat saya dengan mata birunya, sudah melototin saya. Saya malah pelototin 2 kali mereka, ya. Kita ini bangsa bukan bangsa yang dipelototin. Kita bangsa yang merdeka, bangsa yang punya identitas. Amin. Amin. Bangsa yang dikatakan kita adalah Firdaus, ya. Dan itu ternyata benar. Itu makanya Kus+ bilang apa, Ibu Febe? Indonesia. Lautan apa? Di lautan kolam susu, men. Banyak ikan, Lautan. cuman sekali pancing Hanya dapat kami aja. nasi. Di Amerika enggak. Airnya dingin banget, saudara, biar musim panas juga dingin. Di sini tuna kita banyak, ikan terinya banyak. Oh, luar biasa Indonesia. I love Indonesia. Amen. Oh, thank you Bapak Yesus untuk Indonesia. Yes. Nah, saudara, di dalam Yesaya 42 dikatakan dari pulau-pulau akan terdengar pengajaran. Bangsa mana yang dari kepulauan? Hanya Indonesia. Ya. Ribuan pulau yang mulai dari Merauke sampai Sabang berjejer sangat indah. Itu sebabnya kita punya lagu itu. Apa? Pulau-pulau berjejer dengan sangat indah. Bagaikan nur yang indah. Oh, manikam yang indah, saudara. Hijau semua. Luar biasa, saudara. Saya sudah ke Eropa, sudah ke Cina, sudah ke Amerika, sudah kemana-mana. Indonesia the best. Yeah. Indonesia terhebat. Yes, saudara. man. Saya punya alasan. Karena apa? Di mana-mana hutan, di mana-mana sangat subur. Hanya kitalah yang harus memanfaatkannya. Amen. Hai anak bangsa. Ya. Itu sebabnya jangan malas. Kita berbangga, tapi kita harus kelola Indonesia. Ya, luar biasa. Nah, saudara, di dalam Yesaya 42 dikatakan apa? Dari pulau-pulau akan ada pengajaran. Nah, kita nyanyi itu. Dari pulau dan benua, kitalah islands. Kita ini negara kepulauan yang ada di Khatulistiwa. Hanya kitalah negara kita di mana matahari berjalan dari jam 6 pagi sampai jam 6 sore, Ibu Amen. Silvana. Amen. Kalau di Eropa Ya. mah cuma 4 jam putar-putar aja. Tapi Indonesia 12 jam. Ngapain orang dari luar negeri untuk datang ke Indonesia? Bukan untuk cari hitam kulitnya. Dia pengen supaya ada di cahaya matahari yang 12 jam. Menyehatkan. Itu sebabnya bangsa Indonesia kalau jalan di panas jangan pakai payung dong, ya. Bersyukur kita punya panas yang panjang. Ayo jalan pagi dengan panas matahari yang membuat itu vitamin apa? Vitamin D. Ya. Luar biasa, saudara. Oke, kita teruskan.
Yesaya 42 dikatakan dari pulau-pulau akan timbul pengajaran. Dan ayat selanjutnya, kalau saya tidak salah ayat 12, saya tidak bawa Alkitab ya, nggak apa-apa, Alkitab ini sudah di dalam sini. Di ayat 12 atau ayat 8 dibilang apa? Aku tidak akan memberikan kemuliaan kepada yang lain. Wow, pencipta yang ngomong, I will not give the glory to other people. Saudara, saya mengerti, kadang-kala kita diolok sebagai bangsa lamban, bangsa yang tidak tahu apa-apa. Tapi berbahagialah, hai anak bangsa Indonesia, karena kita dikatakan oleh Bapa Pencipta, aku tidak akan memberikan kepada yang lain kemuliaan. Itu sebabnya saudara, kemuliaan ada di bangsa Indonesia. Ada dasarnya, there is a foundation, there is a reason kita punya kemuliaan. Karena apa saudara? Laut kita penuh dengan ikan-ikan. Oh, gunung-gunung kita penuh dengan rimba yang menjadi jantung paru-paru dunia saudara. Kemarin saya ada di Papua Barat. Pak Gubernur Papua Barat Dr. Anders Domingus Mandecan diundang ke Amerika mendapat penghargaan sebagai penjaga paru-paru dunia. Dahsyat nggak saudara? Kalau kita nggak punya paru-paru, orang di Amerika tuh merasa kepanasan. Jadi berbahagialah Anda menjadi orang Indonesia dan stop mengolok bangsa Indonesia. Saya suka dengar orang-orang suka bilang, oh Indonesia begini-begini. Saudara, Anda lahir di sini bukan karena maumu, tapi mau Pencipta. Dan Indonesia disiapkan untuk hal yang hebat untuk masa akan depan. Kita punya emas, kita punya perak, kita punya timah, kita punya nikel, macam-macam saudara. Memang this is the Firdaus. Inilah paradise. Tapi mari kita sebagai bangsa Indonesia, kita mengerti identitas kita. Kita ditaruh di sini bukan supaya untuk kita bermalas-malasan, tapi kita kelola apa saja yang ada di bumi ini. Saudara, satu kali Indonesia akan menjadi gudang dapur dunia. Ibu Faber, Bapak Pencipta ngomong ke saya, Bapak Yesua, satu waktu, dalam waktu yang akan datang, bahwa Indonesia akan menjadi gudang pangan yang ada di Indonesia. Makanan berlimpah di Indonesia. Tanah subur luar biasa, saudara. Jadi, jangan sampai Anda mati kelaparan di dalam gudang emas. Mari kita pakai otak kita pakai semangat kita pakai visi kita, bahwa kita ada di bangsa dan tanah yang sangat subur. Itu sebabnya lagu-lagu Indonesia luar biasa. Indonesia tanah yang subur. Memang, di mana ada nyiur melambai Ibu Silvana dari Sabang Merauke. Kalau di Amerika cuman Hawaii. Kalau kita seluruh timur sampai barat, Merauke sampai Sabang penuh dengan pohon nyiur melambai. Nah, bukan itu saja saudara, kita lihat kita punya atmosfer. Saya waktu dengan Ibu Feby di sana winter ya Ibu Feby, waduh kita harus pakai mantel tiga lapis Ibu Silvana, keberatan saudara. Kalau kita dari gadis sampai sekarang bajunya gitu-gitu juga, saudara. Evergreen ya, artinya bertahan terus karena musim kita cuma musim panas dan musim hujan ya. Kalau di sana 4 musim ya kita juga bersyukur kita menikmati musim winter di sana ya. Tapi baju kita, makanya baju kita harusnya jangan sampai berlemari-lemari Ibu Silvan. Berbagi ya. Karena apa? Memang baju itu nggak ganti-ganti. Kalau di luar negeri pada ganti, setiap musim ganti. Kita nggak pernah ganti-ganti. Jadi baju dari gadis sampai oma itu aja. Luar biasa. Jadi hebat kita ada di bangsa Indonesia. Saya nggak pernah dengar negara tetangga adalah paradise. Benar nggak, Pak? Selalu Indonesia. Where do you come from? Indonesia. Oh my goodness, Indonesia is a paradise. Benar saudara. Mari kita banggakan. Orang lain aja bangga, kok kita nggak bangga? Apalagi Anda yang hidup di Indonesia. Stop mocking Indonesia. Stop mengolok-olok Indonesia. Banggalah, bersyukurlah bahwa Anda ada di Indonesia. Indonesia begitu indah, begitu luar biasa saudara. Dari pulau ke pulau. Saya bicara sama Ibu Silvan dan Ibu Feba, saya belum pernah dari Merauke sampai Sabang. Benar-benar dari Merauke sampai Sabang. Tapi satu waktu kita akan bikin doa peperangan atau doa syafaat dari timur ke barat saudara. Saya sudah pergi ke Sabang kilometer 0 dan juga di Merauke kilometer saya udah lupa juta-juta. Tapi saya mau pengen menikmati Indonesia dengan beragam macam budaya, beragam macam bahasa, beragam macam kuliner. Amin. Bu Feba, kita sudah pergi kemana-mana, yang paling enak makanannya di mana? Indonesia. Indonesia.
ada rendangnya, Oh, ada woku menadonya, Ada sambal terasi. sambal terasi, tempe tahu ya. Sedikit kita promosi Indonesia dong ya. Iya, kita bangga jadi anak Indonesia. Amen. Di Papua sana ada kuah kuningnya Ibu Yes, Silvan ya. dan Popeda. juga popeda. Oh, banyak sekali saudara ya. Kalau di negara-negara sana cuma rebus, panggang, grill, panggang, rebus itu aja deh. Kalau kita macam-macam rempah-rempah, apalagi sekarang COVID-19, saudara harus minum dan makan rempah-rempah. Yes. Di situ ada lemongrass, Yes. ada serai, ada Yes. kunyit, ada Yes. temulawak. Minum saudara. Dan kita harus kutuk COVID-19. Kenapa? Itu bukan dari Bapa Pencipta. Yes. Banyak orang saya dengar berkhotbah, oh ini cobaan dari Tuhan. Anda nggak ngerti siapa Tuhan Anda ya. Anda harus mengerti siapa dia. Karena di dalam Yohanes 10 ayat 10 dikatakan apa? Si pembinasa, si pendusta datang hanya untuk membunuh. Pencipta kita bukan membunuh. Dia mencipta saudara, memelihara saudara, menyelamatkan saudara, Amen. dan memberikan kehidupan yang kekal. Yes. Haleluya. Si pembunuh adalah Lucifer. Anda harus tolak, Anda harus Yes, tutup lubang yeah. maut, Anda harus hentikan COVID-19. Dan kita bisa. Kenapa bisa? Kita punya mandat kerajaan Amen. surga. Dan kita harus Haleluya. mengatakan COVID-19 stop. Yes. Tidak boleh Yes. perpanjang, jangan Yes. macam-macam. Amen. Yes. Kita punya kuasa. Karena apa? Iblis ada di bawah kaki kita. Yes. Saudara, iblis mau banyak yang Amen. korban, tapi Amen. Bapa Yesus mau kalau boleh Ya, tidak amen. ada yang Amen. berasa, Yes. tapi semua selamat. Kita bersatu hati, bersatu Indonesia. Kita larang, kita patahkan, kita hancurkan COVID-19. Karena itu banyak memakan korban, banyak saudara-saudara kita. Dan kita tahu pencipta datang untuk memberikan kehidupan, kehidupan yang melimpah, Yeah. abundantly life. This is the characteristic of our Father Yes. Yeshua Amen. Creator. Amen. Kalau Anda tidak mengerti, Anda perlu tanya kepada Roh Kudus ya. Jangan ngawur kalau khotbah ya. Kalau khotbah harus betul in line with the Holy Spirit, with the Bible, with the truth. Karena Bapa Yesus memberikan pemberi kehidupan. Amen. Saudara, kita kemarin baru kembali dari Bali ya Ibu Silvan. Kita bikin doa peperangan seluruh provinsi, seluruh Jawa sampai ke Bali. Ya. Mulai dari Jakarta, Jawa Barat, Jawa daerah Tengah, istimewa Jogja, Jogja. Jawa Timur, Malang. Jawa Tengah, dan sampai ke Bali. Bali. Saudara, secara manusia, kita ini udah umur 68. Ibu Silvan berapa Ibu? 63. Oh, nggak malu-malu kita. Tapi roh kita tuh 33 loh, saudara. Amen. Ini fisik aja yang 60 sekian. But we are still 33. Amen. Sama dengan Bapak Yesus waktu di bumi. Yes. Ibu Feba? 60. 60 kok cantik aja semuanya. Amen. Kayak 30-an loh. Amen. Wah, dahsyat ya Amen. saudara. Ini fact, it's a fact. Yes. Nah, kita biasanya dibilang jangan pergi karena umurnya sudah sekian. Yeah. Enggak lah. Kita pergi karena satu taat kepada Bapak Yesus. Amen. Kedua, kita pergi karena tidak takut. Ya. Amen. Kalau Anda mengerti apa maksud Bapak di dunia ini, Anda tidak ketakutan. Saudara, banyak orang meninggal bukan hanya karena COVID atau virus 19 ini, tapi karena ketakutan. Yes. Ini roh yang paling jahat. Cemas. Roh yang menyerap kekuatan Grogoti. imanmu, menggerogoti urapanmu sampai engkau tidak percaya. Kita tetap pakai masker, kita tetap jaga Ya. jarak. Tetapi kalau kita mengerti, kita adalah bait suci Bapa, di mana Bapa tinggal dalam kita, apa yang perlu kita takutin? Ya, saya juga khotbah di Bali. Halo, anak-anak The Throne, Pak Gembala, Pak Pardede dan Ibu Evi. Kami enjoy banget ya waktu kemarin di Bali, bisa menari, meloncat, berdoa, sharing firman. Karena apa? Ada kemuliaan di dalam tahta Bapa. There is a glory in the throne. Yeah. Kami sangat menikmati. Itu sebabnya maju terus dengan roh yang berani, roh yang betul-betul percaya. Yeah. We have to trust that our Father dwells in Yes. us. Amen. Bapa tinggal di dalam kita. Amen. Kita juga nggak nekat-nekatan ya, hadap-hadapan enggak. Cuma kita nggak usah takut. Keluarlah rumah saudara, ayo juga belanja, tapi jangan juga kontak-kontakan gitu. Kita ikut juga prosedur pemerintah Ya. dan prosedur kesehatan. Cuma kalau kita takut saudara, kita ini makhluk sosial. Yes. Kita diciptakan untuk juga ada teman untuk sharing ya, untuk melihat pohon-pohon. Kemarin kita lewat Ya. pohon-pohon ya, Ibu Silvana. Bagus. Pohon jati itu langsung jiwa kita tuh langsung lihat. Inilah pemandangan yang kita butuhkan ya. Mari saudara, ayo kalau Anda mau ke pantai silakan, asal jangan dekat-dekatan aja ya. Tetap jaga jarak, tetapi nikmati apa yang Bapak Yesus kasih. Enggak usah Anda dirundung ketakutan, Anda dirundung dengan khawatir. Bukan COVID tapi khawatir.
bukan COVID, khawatir yang bikin Anda lumpuh. Ayo beriman bahwa Bapa Yesus taruhkan Anda dan ada perlindungan penuh. Para malaikat ribuan menjaga saudara, jutaan menjaga saudara. Di mana Anda pergi ada penyertaan ilahi yang dahsyat. Amin. Itu saudara, kita hidup dalam kemerdekaan hanya satu. Apa Ibu Silvan? Bu Feba? Hanya satu. Supaya itu tidak membingungkan. Tuhan itu tidak duit tunggal, tidak tritunggal. Satu. Only one. Yes. Hanya satu. Itulah hidup yang kekal. Kita start hidup yang kekal dari bumi ini karena kita tahu hanya satu Tuhan. Yes. We start from Yes. here. Amen. Bukan nanti mati baru masuk surga. Kita start dari sekarang. Itu sebabnya saudara, mari datang kepada Bapa Yesus, penciptamu. Back to your creator. Kembali kepada penciptamu. Amen. Uangmu tidak akan menolong, kekayaanmu tidak menolong. Itu bonus. Tapi kalau Anda tidak punya satu fokus, yaitu Bapa Yesus, Anda akan ketakutan. Anda dikejar oleh ketakutan. Kalau Anda takut, itu imun tubuh langsung turun. Jantung langsung tidak harmoni lagi, ketebak, ketebu, ya. Tapi kalau hidup dalam damai sejahtera, wow, kita merdeka. Itu sebabnya tahun ini kita rayakan merdeka roh, merdeka jiwa, merdeka tubuh. Haleluya. Amen. Haleluya Yesus. Karena sebabnya apa? Kita hidup di dalam kemerdekaan kebenaran itu sendiri. Kebenaran memerdekakan Amin. saudara. Amin. Datanglah Yes, kepada yes. kebenaran. Hanya Yesus kebenaran. Amin. Hanya Yesus Bapa Pencipta dan hanya Yesus penyelamat Anda. Ya. Saudara, Amin. Anda mungkin yang ada di rumah sakit, saya berdoa supaya Anda bisa keluar dari pergumulan penyakit COVID-19. Ada beberapa yang saya doa kemarin di Amerika, Australia, dan juga Belanda. Puji Bapak Yesus, mereka sembuh. Glory saudara. Ya. Amin. Mereka menaklukkan kematian itu. Jangan kalah, jangan lemah saudara, jangan dituduh, jangan diintimidasi. Anda layak hidup panjang umur. Yes. Karena Bapak Yesus katakan apa? Panjang umur di tangan kanan dan kemuliaan di tangan kiri. Jadi kehendak Bapak Yesus kita umur panjang. Amen. Jangan di bawah masuk ke hati kalau iblis bilang, kayaknya kamu udah selesai deh umur 33, 34. No. Anda harus katakan, hey iblis, kamu pendusta. Saya akan hidup sesuai rencana Bapak Yesus. Amen. Akan melihat anak cucuku diberkati. Glory. Mari saudara, saya percaya firman ini telah datang kepada saudara. Jadi Yohanes 10 katakan, pencuri datang untuk mencuri. Banyak iman yang dicuri. Tidak peduli pendeta, siapapun pemimpin, dicuri imannya. Khotbahnya jago saudara, jangan takut. Tapi pada waktu mempraktekkan firman, hilang. Karena apa? Pencuri mencuri imanmu, pencuri mencuri semangatmu, pencuri mencuri pewahyuanmu. Mari saudara, kita inline. Apa yang dihotbahkan, itu yang dipercaya oleh hati. Amen. Dan itu yang dipikirkan. Tapi kalau aku datang, kata Bapa Pencipta, aku akan memberikan kehidupan yang limpah, iman yang limpah, pengharapan yang limpah, fokus yang limpah, berkat yang limpah, duit yang limpah. Amin. Saudara, banyak orang suka katakan, Ibu Siska selalu bicara duit. Saudara nggak perlu duit ya. Ini dunia ini kita hidup bukan berfokus kepada duit. Duit adalah bonus, tapi tetap kita butuh. Saudara, jangan membenci duit karena duit adalah punya Bapa Yesus. Amen. Banyak kali kita kena dengan khotbah-khotbah masa lalu. Orang kaya susah masuk surga. Nggak begitu loh saudara. Abraham kaya, Yusuf kaya, Musa kaya, semua kaya. Ya. Ini Bapak Yesus hanya datang untuk memiskinkan dirinya supaya kita menjadi kaya. Yes. Mari kita akan menikmati Firdaus yang kedua. Bukan saja kita diselamatkan, bumi ini akan diselamatkan. Ibu Amin. Silvana. Amin. Kita akan hidup 1000 tahun damai. Amin. Harimau dan ular akan berteman. Artinya tidak ada permusuhan lagi. Bumi ini akan dipulihkan. This earth will be restored. Yes. Itu sebabnya bumi ini tempat tinggal kita. Di bumi ini Amin. ada 1000 tahun damai. Kita akan start, saudara. Itu sebabnya percayalah hanya satu, Bapa Pencipta, Yesus. Yes. Puji Bapak Yesus. Saya percaya sharing hari ini akan sampai ke hati Bapak Ibu dan akan menjadikan firman ini menjadi daging, saudara, menjadi kehidupan, saudara. Amin. Mari kita berdoa. Bapak Yesus, kami bersyukur untuk bangsa kami, bangsa Indonesia, bangsa yang hebat, bangsa yang mulia, bangsa yang dahsyat. We bless Indonesia. Yes. Kami declare Indonesia penuh kemuliaan, Amen. Indonesia penuh kemakmuran, Amen. Indonesia penuh dengan kekudusan, Yes. Indonesia penuh dengan kemerdekaan yang Amen. merata. Yes. Kami percaya firman-Mu ya dan amin. Ya. Amin. Bapa, terima kasih.
Engkau menjaga bangsa kami lewat banyak pergumulan, tapi kami menjadi lebih dari pemenang. Terima kasih untuk alam yang sangat indah. Terima kasih untuk lautan yang penuh dengan ikan. Terima kasih untuk rimba hutan yang bagus-bagus dan semua mining yang ada di bawah tanah. Kami bersyukur Bapak Yesus memberikan Indonesia luar biasa. Dan kami juga bersyukur kami bangsa Indonesia boleh menjadi bangsa pemaaf, bangsa pemberi ampun. Oh Bapak, kami ampuni orang-orang yang telah menjajah kami, baik dari negeri Belanda dan juga Inggris dan semua yang pernah menjajah. Kami lepaskan pengampunan. Bapak menyelamatkan juga mereka, Bapak, supaya tidak ada hutang darah. Kami memberkati bangsa ini, Bapak. Kami tahu kami di proses banyak, tapi kami tahu kami punya masa depan yang penuh harapan. Terima kasih untuk Yesaya 42 bahwa Engkau Bapak tidak akan memberikan kemuliaan kepada yang lain. Thank you Bapak Yesus. Kami berkati bangsa kami, berkati Bapak Presiden Republik Indonesia Bapak Joko Widodo, berkati juga wakil dan juga seluruh kementerian kabinet yang ada, baik eksekutif, legislatif dan juga yudikatif. Berkati angkatan kami, angkatan udara, angkatan laut, angkatan darat, kepolisian. Berkati Bapak Yesus. Oh, roh kesatuan mengalir, roh yang dahsyat mengalir atas bangsa kami. Oh Bapak, kami percaya kami akan saling menopang satu dengan yang lain. Kami minta supaya hikmat Bapak turun, supaya bangsa kami boleh menjadi bangsa yang maju, bangsa yang menjadi contoh kepada bangsa-bangsa yang lain. Dan kami bersyukur tanah kami subur. Berikan kepada kami anak-anak kami, oh anak-anak muda kami, hikmat untuk mengelola tanah kami Bapak, baik itu sawah, baik itu pertanian, peternakan. Berikan keahlian yang datang dari surgawi, supaya kami akan melihat bangsa kami penuh dengan kemakmuran. Thank you Bapak Yesus. Kami memberkati juga orang-orang yang terdahulu yang telah menjadi pahlawan, yang telah bekerja untuk kami. Diberkati Bapak Yesus. Kami percaya Indonesia ada mulai dari tahun 28 dari Sumpah Pemuda. Berkati Bapak supaya kami menjadi satu bangsa, satu bahasa, dan satu negeri, Indonesia tercinta. Kami larang setiap perpecahan, kami larang setiap teror, kami larang setiap tuduhan, kami larang setiap intimidasi. Tidak berlaku atas Indonesia. Kami lepaskan para malaikat dari timur ke barat untuk menjaga setiap border-border kami, baik itu di utara, selatan, timur, barat. Dijaga para malaikat surgawi. Dan kami akan memakan hasil dari apa yang sudah Engkau berikan. Thank you Bapak Yesus. Thank you untuk 75 tahun. Terima kasih banyak Bapak Yesus untuk 75 tahun. Kami berkati juga para gubernur, para bupati, para lurah, semua RT RW. Diberkati Bapak Yesus, supaya mereka juga punya hikmat untuk menjalankan tugas. Dan beri kesehatan, beri kesehatan, beri keselamatan di bumi akhirat. Kami tahu kami juga layak mendapat itu, karena hanya Engkau yang mati dan berkorban untuk kami manusia. Indonesia teristimewa untuk seluruh dunia. Kami berkati juga benua-benua yang lain, negara yang lain, United States, baik juga Eropa, Cina, dan juga Asia Tenggara. Semua bagian bumi ini kami lepaskan berkat, supaya semua kembali kepada Bapa Pencipta, kembali kepada Juru Selamat, Pencipta Yesua. Tidak ada yang lain. Dan mereka juga boleh diselamatkan. Yang sakit disembuhkan, yang lemah dikuatkan, yang takut diberikan iman supaya berani, dan kita bebas merdeka. Oh, terima kasih Bapak Yesus juga untuk Bible TV Jakarta yang Kau pakai untuk menjadi sarana untuk menggembangkan firman Bapak Yesus. Berkati Pak Yohanes, seluruh stafnya, Pak Didin. Berkati Bapak, supaya mereka tahu apa yang mereka perbuat tidak sia-sia. Terima kasih Bapak Yesus. Kami siap menyambut masa depan kami yang penuh harapan. Kami siap menyambut Indonesia jaya, Indonesia hebat, Indonesia dahsyat. Haleluya, haleluya Yesus. Amin. Saudara, inilah kami tim Yesus dahsyat dalam satu ministry, Exousia Ministry. Kami akan kembali minggu depan. Stay tune, tetap dengan kami, dan mari kami sampaikan salam merdeka. Sekali lagi, merdeka. Amin. Shalom. Shalom.